Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Khairunisa dengan NIM 200203300. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja magang di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu profil perusahaan. Toyota Motor Manufacturing Indonesia ini berbentuk perseroan terbatas. Jam operasionalnya dimulai dari jam 7.15 sampai jam 17.00. Jam operasional yang dimaksud di sini yaitu jam operasional kantor pusatnya. Kantor pusatnya itu berada di Jalan Laksadayo Sudarso, Sunter 1, RT 2, RW 9, Sunterjaya, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. Lalu produk yang dihasilkan yaitu ada Kijang Innova, ada Sienta, Vios, Limo, bodi dan komponen mobil, mesin-mesin, dan lain sebagainya. Lalu ada pemegang saham. Pemegang saham terbesar di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia ini yaitu Toyota Motor Corporation sebesar 95% dan PT Astra International Tbk sebesar 5%. Lalu kita lanjut ke visi, misi, dan tujuan perusahaan. Visi perusahaan sendiri ini menjadi perusahaan terbaik dan fleksibel, mewakili komitmen TMMIN sebagai perusahaan manufaktur global, mengembangkan operasional manufaktur terbaik yang menghasilkan produk global sehingga dapat dengan mudah menyesuaikan kebutuhan pasar di tiap negara. Yang kedua, perusahaan yang dikagumi mewakili komitmen TMMIN untuk terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Misinya yang pertama yaitu membantu orang dan barang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan nyaman melalui pembangunan berkelanjutan pada teknologi, produk, dan layanan di industri otomotif. Lalu ada tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan yang pertama yaitu memberikan kontribusi kepada negara, masyarakat, bangsa, dan dunia melalui langkah-langkah secara profesional dalam proses produksi dan pelayanan yang berkualitas global. Tujuan perusahaan yang kedua yaitu berkembang bersama-sama karyawan, dealers, dan supplier atas dasar kepercayaan dan saling menghargai. Lalu ada struktur organisasi perusahaan. Toyota Motor Manufacturing Indonesia ini memiliki 10 direktorat yang dikepalai direktur dan 19 divisi yang dikepalai oleh kepala divisi. Nah, berikut ada tabel struktur organisasi perusahaan dari PT Toyota. Lanjut kita ke uraian pekerjaan. Karena di sini memiliki 19 divisi, jadi saya akan menjelaskan satu divisi saja yang berhubungan dengan apa yang saya kerjakan selama magang di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, yaitu ada divisi Packing and Fanning. Divisi ini merupakan divisi yang khusus melakukan program packing and fanning. Cara kerjanya, pemasok lokal mengirimkan komponen ke divisi packing and fanning dalam satuan pieces maupun load set, kemudian komponen-komponen tersebut dimasukkan dalam case dan di-fanning ke kontainer sebelum dikirim melalui pelabuhan Tanjung Priok. Nah, divisi yang berhubungan dengan packing and fanning yaitu Production, Control, and Export-Import, yang merupakan satu-satunya divisi yang berwenang untuk mengatur penyediaan komponen untuk kebutuhan produksi, mengatur HUJNK produksi, menentukan rencana produksi melalui MRP atau Material Requirement Plan, menyuplai komponen ekspor dari warehouse ke line produksi, merencanakan serta mengontrol sistem operasional logistik di seluruh plant. Lalu ada hari dan jam operasional karyawan. Di sini ada 2 shift, yaitu shift pagi dan shift malam. Shift pagi dimulai dari jam 7.15 sampai jam 4 sore. Shift malamnya dimulai dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Nah, hari Sabtu dan hari Minggu itu dihitung sebagai hari libur, jadi jika ada karyawan yang masuk, maka dikatakan sebagai lembur. Fasilitas karyawan yang dapat yaitu ada asuransi kesehatan 100%, bonus akhir tahun, dana pensiun, dan koperasi. Nah, di sini ada contoh produk dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Ada mobil Fortuner, mobil Vios, mobil Etios, dan mobil Innova. Sebenarnya, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia ini juga memproduksi bodi dan komponen mobil, jadi yang nantinya akan diekspor ke cabang-cabang PT Toyota yang ada di luar negeri yang nantinya akan diproses menjadi mobil yang dijual di sana. Seperti itu.
Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.